Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Yunitasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulasan jurnal saya. Nah, jurnal ini tentang deteksi sampel menggunakan DNA fingerprint atau DNA profiling. Di sini saya ada metode identifikasi tersangka dengan tes DNA. Tes DNA ini juga metode yang umum atau metode yang biasa digunakan. Nah, sebelum pengujian sampel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melengkapi informasi yang dapat diperoleh di tempat kejadian, seperti kondisi kualitas dan kuantitas DNA, lokasi pengambilan sampel, dan durasi atau lama kejadian tindakan kejahatan tersebut, jenis kelamin pelaku atau tersangka, dan dapat dicari tahu motif pelaksanaan tindakan kejahatan tersebut, durasi atau lama kejadian tindakan kejahatan tersebut, durasi, jenis kelamin tersangka atau pelaku, dan dapat dicari tahu motif pelaksanaan tindakan kejahatan tersebut. Dari hasil tes DNA itu, kemungkinan hasilnya kemiripan DNA itu ada 3. Yang pertama hasil 0, yang kedua itu negatif, terus positif. Selanjutnya PCR di sini adalah polimerisasi atau penggandaan untaian DNA. Nah, aplikasi teknik PCR adalah DNA fingerprint, yaitu gambaran pola potongan DNA pada setiap individu. DNA fingerprint pada masing-masing individu itu bervariasi. Maka DNA dengan analisis PCR ini dapat dijadikan sebagai bukti untuk membantu dalam bidang forensik. Pemeriksaan PCR ini tadi dengan DNA fingerprint ini juga dapat digunakan untuk bukti kebenaran, sebuah kebenaran di pengadilan, yakni dengan membandingkan sampel DNA tersangka dengan DNA sampel yang diambil sekitar 1 mili atau lebih dan ditambahkan dengan anti pembekuan atau EDTA. Selanjutnya ada restriction fragment length polymerization atau disingkat RFLP. Nah, RFLP ini digunakan untuk mendeteksi variasi pada tingkat sekuen DNA. Tahapan RFLP ini sendiri meliputi isolasi DNA, DNA transfer menggunakan Southern blotting, hibridisasi DNA, dan interpretasi RFLP. Yang selanjutnya itu ada STR atau short tandem repeat. Ya Indonesianya adalah tandem pendek berulang. Nah, analisis mengidentifikasi ciri-ciri setiap dari 3 tanda dan menentukan apakah ciri-ciri bukti sesuai dengan ciri dari sampel DNA para tersangka. Pada suatu kasus ditemukan pola spesimen bukti sesuai dengan dugaan. Nah, selanjutnya di sini ada DNA mitokondria. Selanjutnya ada analisis kromosom Y. Nah, pada beberapa kasus kekerasan seksual, analisis dengan tes DNA ini sangat membantu dalam menyelesaikan beberapa kasus bencana, kecelakaan, dan tindakan kejahatan. Ada beberapa metode yang dapat menguji DNA yang berasal dari korban, sampel di lokasi kejadian, dan DNA yang berasal dari tersangka seperti tadi yang saya sebutkan ya, PCR, RVLP, STR, kromosom Y, dan mtDNA. Nah, ada keuntungan dan kerugian pada masing-masing metode. Namun, akurasi dan validitas, baik, mungkin itu saja presentasi hasil ulasan jurnal saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.